Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Widya Fitriana dalam mata kuliah Agribisnis dan Kewirausahaan. Hari ini kita akan bicara tentang analisis pesaing dengan 4 sub pokok bahasan. Yang pertama pengertian pesaing, yang kedua identifikasi pesaing, yang ketiga identifikasi sasaran, strategi dan reaksi pesaing, dan yang keempat adalah strategi menghadapi pesaing. Pesaing bisa didefinisikan sebagai perusahaan yang menghasilkan produk yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan. Dalam dunia persaingan, tugas utama seorang pengusaha adalah bagaimana mempertahankan pelanggan yang telah ada serta menggait pelanggan-pelanggan yang baru. Oleh karena itu, pengusaha juga perlu memantau bagaimana reaksi pesaing dalam bisnis yang dia hadapi. Jenis-jenis pesaing ada beberapa. Yang pertama adalah pesaing dekat atau pesaing langsung, yaitu perusahaan yang sama atau perusahaan yang memiliki produk yang sejenis dengan produk yang kita hasilkan. Misalkan dalam bisnis perbankan, pesaing dekatnya adalah bank umum, BPR, bank syariah, ataupun bank asing. Yang kedua adalah pesaing jauh atau pesaing tidak langsung, yakni perusahaan yang tidak memiliki produk yang perusahaan yang memiliki produk yang mirip dengan produk yang kita hasilkan. Misalnya dalam bisnis perbankan, yang menjadi pesaing jauhnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang leasing, pegadaian, koperasi simpan pinjam, dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dari pesaing. Yang pertama adalah kelengkapan mutu, desain, dan bentuk produk yang dihasilkan. Yang kedua, harga yang ditawarkan oleh pesaing, kemudian saluran distribusi atau lokasi distribusi yang dipilih oleh pesaing, promosi yang dijalankan pesaing, serta rencana kegiatan bisnis pesaing. Untuk melakukan analisis pesaing, di sini kita memantau beberapa kegiatan pemasaran pesaing, misalnya mengidentifikasi pesaingnya, kemudian menentukan sasaran pesaing, mengidentifikasi strategi pesaing, kemudian menganalisis apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari pesaing, kemudian mengidentifikasi bagaimana pesaing bereaksi, dan juga merumuskan strategi dalam menghadapi pesaing. Nah, kegiatan untuk menganalisis pesaing ini akan menghasilkan informasi sebagai berikut, misalnya siapa yang menjadi pesaing kita, kemudian bagaimana strategi yang mereka lakukan dalam menghadapi persaingan bisnis, kemudian apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan pesaing tersebut, kemudian seperti apa pola reaksi pesaing dan siapa saja yang perlu kita serang terlebih dahulu, bagaimana cara menyerangnya, dan pesaing mana yang harus kita hindari terlebih dahulu. Nah, untuk mengidentifikasi pesaing ada beberapa step yang kita lakukan. Yang pertama, identifikasi jenis produk yang ditawarkan, kemudian lihat berapa besarnya pasar yang dikuasai oleh pesaing atau market share pesaing, kemudian identifikasi apa yang menjadi peluang, ancaman, dan juga apa yang menjadi keunggulan dan kelemahan dari pesaing. Nah, untuk menentukan sasaran pesaing, ini kita perlu mengetahui tujuan dan target dari pasar pesaing. Nah, tujuan pesaing itu misalnya untuk memaksimalkan profit, kemudian memperbesar market share, meningkatkan kualitas produk, mematikan ataupun menghambat pesaing lainnya. Nah, setelah kita mengetahui tujuan-tujuan pesaing itu, maka baru kita amati dan kita identifikasi apa langkah-langkah yang harus kita ambil untuk menghadapi pesaing tersebut. Nah, ada beberapa strategi yang dapat dijalankan dalam menghadapi pesaing. Yang pertama adalah strategi menyerang pesaing yang lemah terlebih dahulu. Di sini kita melakukan strategi menyerang perusahaan yang menjadi pesaing tetapi tidak membutuhkan sumber daya yang cukup besar untuk menghadapi pesaing seperti ini. Misalnya karena mereka lemah dalam hal teknologi, kemudian lemah dalam hal jaringan ataupun dalam hal permodalan usaha. Yang kedua adalah dengan menyerang lawan yang lebih kuat, ya. Nah, penyerangan secara langsung ini terutama kita lakukan terhadap kelemahan yang dimiliki oleh lawan, ya. Yang ketiga adalah strategi gerilya, di mana strategi gerilya ini dilakukan dengan menembak kemudian lari. Nah, biasanya dilakukan dengan menunggu lawan atau pesaing yang sedang lengah, kemudian baru kita lakukan strategi menyerang. Nah, kemudian bertahan terhadap setiap serangan yang dilakukan lawan atau mengimbangi serangan yang dilakukan lawan. Nah, jadi bisa juga kita menghadapi pesaing itu dengan cara bertahan, ya, terhadap serangan-serangan yang dilakukan oleh pesaing.
Untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing itu bisa dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, mencari dan mengumpulkan data tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sasaran, strategi, dan juga kinerja oleh pesaing. Kemudian mencari tahu juga tentang kekuatan pesaing, baik dalam kekuatan keuangannya, kekuatan sumber daya manusianya, kekuatan di bidang teknologi, ataupun kekuatan dalam hal lobby pasar. Yang ketiga adalah mengetahui market share yang dikuasai oleh pesaing dan tindakan pesaing terhadap pelanggannya. Bagaimana dia melayani market share-nya dan melayani pelanggan yang dimilikinya. Kemudian mencari tahu apa yang menjadi kelemahan oleh pesaing ya. Nah, kelemahan ini misalnya bisa teridentifikasi kelemahan di bidang keuangan, kelemahan di bidang sumber daya manusia, teknologi ataupun dalam hal lobby pasar. Nah, beberapa reaksi pesaing terhadap serangan yang kita lakukan bisa saja dengan cara menurunkan harga. Nah, pesaing di sini untuk merebut pasar yang sudah dikuasai oleh pesaingnya, maka dia bisa menurunkan harga lebih rendah daripada harga produk yang dihasilkan oleh pesaing, dengan harapan bahwa konsumen yang dimiliki oleh pesaingnya akan beralih ke dia gitu. Kemudian dengan cara memberikan hadiah. Nah, pesaing juga bisa memberikan hadiah yang lebih menarik untuk menggait konsumen, kemudian dengan cara membuka cabang baru. Nah, pesaing membuka daerah pemasaran baru di daerah yang menjadi tempat produk pesaingnya memasarkan hasil produksinya. Kemudian ada beberapa strategi yang dapat kita lakukan dalam menghadapi pesaing. Yang pertama adalah strategi memimpin pasar atau market leader. Nah, di sini strategi ini dilakukan jika produk kita merupakan pemimpin pasar ya dibandingkan yang produk pesaing. Nah, strategi yang dapat dilakukan misalnya dengan menciptakan produk baru, kemudian meningkatkan kualitas produk, melakukan promosi yang gencar dan lain sebagainya. Biasanya strategi yang dilakukan oleh market leader ini bertujuan untuk mempertahankan posisi pasarnya agar tetap menjadi pasar yang utama atau nomor satu. Yang kedua adalah strategi penantang pasar atau market challenger. Nah, di sini penantang pasar adalah penantang pemimpin pasar ya. Jadi strategi yang dilakukan dengan cara mendahului tindakan ataupun strategi yang dilakukan oleh market leader. Misalnya dalam hal peluncuran produk baru, melakukan promosi besar-besaran, melakukan diskon dan lain sebagainya, di mana tujuan utama dari market challenger ini adalah untuk meningkatkan market share. Yang ketiga adalah strategi pengikut pasar atau market follower. Nah, di sini pesaing hanya mengikuti kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemimpin pasar ataupun kegiatan sudah dilakukan oleh penantang pasar. Nah, strategi yang dilakukan dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh pemimpin dan penantang pasar tersebut. Nah, tujuannya untuk dapat hidup terus ya dengan pertumbuhan yang sedang saja. Dan yang keempat adalah strategi relung pasar atau market nicher. Nah, di sini pemain yang memiliki lingkungan tersendiri tidak dipengaruhi oleh pesaing lainnya. Nah, terkadang posisi ini juga tidak begitu dipedulikan oleh pemimpin atau penantang pasar karena strategi market nicher biasanya memiliki pasar yang relatif kecil. Yang tujuannya itu adalah untuk membentuk spesialisasi. Oke, untuk materi ini Anda bisa merujuk pada daftar pustaka yang ada pada slide, dan untuk sesi berikutnya kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.